Oke, pada kesempatan kali ini coba kita lihat diskusi interaktif antara kelompok 2 dan kelompok 3 dengan tema makan bergizi gratis. Nggak ada gratisnya? Ada. Ya, oke. Silakan. Bagaimana pengaruh gizi terhadap konsentrasi dan prestasi belajar di sekolah? Coba diulang pertanyaannya biar teman kelompok kamu Bagaimana paham. pengaruh gizi terhadap konsentrasi dan prestasi belajar di sekolah? Dijelaskan tanpa melihat teks. Maksudnya gimana? Apa sih Bapak? Maksudnya sampai dijelaskan pertanyaannya loh. Iya, jika seorang pelajar sebelum sekolah itu tidak sarapan tuh gimana nanti di sekolahnya? Ya biasanya kalau yang belum sarapan itu konsentrasinya kurang, terus gampang ngantuk gitu. Kalau yang udah sarapannya gitu? Ya pasti bisa mendengarkan guru dan baik gitu. Terus kayak konsentrasinya oke lah. Iya. Berarti ada pengaruhnya nggak sarapan? Ya ada. Ada. Itu sesuai dengan fakta apa hanya sekedar mitos? Fakta. Coba bacakan mana referensinya? Referensi yang kamu pendapatnya itu mana? Dibacakan. Kan dari sini tuh. Iya. Gizi yang baik dapat membantu meningkatkan konsentrasi dan prestasi belajar dengan menyediakan energi dan nutrisi yang dibutuhkan oleh otak. Kekurangan gizi dapat menyebabkan penurunan kemampuan kognitif dan konsentrasi. Intinya jelaskan ulang. Jelaskan ulang yang tadi sudah dibaca. Gizi yang baik dapat membantu meningkatkan konsentrasi dan prestasi belajar dengan menyediakan energi dan nutrisi yang dibutuhkan oleh otak. Kekurangan gizi dapat menyebabkan penurunan kemampuan kognitif dan konsentrasi. Jelaskan dengan bahasa kamu maksudnya. Dijelaskan ulang dengan bahasa kamu sebisanya. Oh, Kayak tadi. ya kalau yang gizinya baik, yang gizinya nggak kurang itu konsentrasinya baik, terus kayak nutrisi buat otaknya tuh terpenuhi gitu. Kalau yang kurang tuh ya konsentrasinya kurang, terus kayak apa ya, buat belajarnya tuh kurang gitu kan. Karena nutrisi buat otaknya nggak ada, belum terpenuhi. Oke, sekarang dibalik yang bertanya kelompok berapa? 3. 3 yang menjawab kelompok 4. Silakan. Kelompok 3. Pertanyaan nomor 7. Ayo, Pak Hrid. Menurut kalian apakah fast food bisa, Makanan fast food bisa menjadi bagian dari menu bergizi? Jelaskan alasan setuju atau tidak setuju. Menurut saya tidak setuju karena fast food biasanya tinggi gula, tinggi garam, dan tinggi lemak, serta rendah serat dan nutrisi lainnya. Namun jika ingin mengkonsumsi fast food, sebaiknya memilih pilihan yang lebih sehat dan mengimbanginya dengan makanan lain yang bergizi. Coba jelaskan dengan bahasa kamu sebisanya. Maksudnya gimana intinya? Makanan fast food itu Jadi itu makanan fast food tuh nggak baik kan karena dibuatnya juga secara instan. Jadi kita tuh kalau misal nggak ada kandungan gizinya gitu loh Pak. dibuatnya secara instan. Seperti Juga apa? ada bahan-bahan Pengawetnya campuran, ya, Bapak. pengawetnya. Jadi kan nggak baik buat kesehatan. Jadi lebih baik kalau misalnya mau makan makanan fast food itu enggak dibarengi enggak dengan sesering- sayur. Iya, terus kalau juga bisa. nggak sesering setiap hari gitu loh. Jarang-jarang aja. Oh iya. Lalu boleh nyangkut nggak? Boleh, silakan apa sih? Dampak kebanyakan makan fast food. Nah, Obesitas. Terus apa lagi? apa itu obesitas? Obesitas tuh kelebihan lemak. Kelebihan Kayak berat badan. Kamu pernah menjumpai salah satu teman yang obesitas? Ada Pak, Ada. Itu salah satunya apa? Kebanyakan makan kebalan makanan junk food itu. junk food dan apa bedanya junk food dengan fast food? Junk food itu sama aja Pak. Oh sama aja, cuma beda istilah. iya. Ada penyangga lagi? Udah. Sudah? Cukup. Dari kita. Oke. Bergantian, silakan lanjut yang bertanya dari kelompok 2 ke kelompok 3. Bagaimana cara membuat menu makanan bergizi dengan anggaran terbatas? Jadi kayak kita nih ingin hidup sehat, tapi kita
anggarannya, dananya, kekurangan budget gitu. kekurangan banyak, sementara pengen Ingin makan bergizi dan memenuhi asupan gizi gizi gitu ya Pak. Iya. Jadi bagaimana cara kita membuatnya? bagaimana, silakan ditanggapin. Cara membuat menu makanan bergizi dengan anggaran terbatas adalah memilih bahan makanan yang murah dan bergizi seperti biji-bijian, sayuran, ikan, selain itu dapat juga memasak sendiri dan menghindari makanan yang sudah jadi. Jadi itu kayak cari aja yang murah gitu, kayak ubi-ubian, biji-bijian, sayur-sayuran gitu. Ikan kan bisa nyari sendiri dan masak sendiri. Oh, Contohnya itu makanan apa? ulang-ulang apa? Contoh masakannya tuh, misal Iya. kalau dimasak tuh. Kayak cara makanan membuat apa? menu makan bergizi dengan anggaran terbatas. Contohnya. Ya. Tempe, tahu, terus sayur sop gitu. Oh, jadi intinya budget terbatas tapi pengen Tapi makanannya bergizi ya, bagaimana tuh? ya menunya tak. Iya, iya. Ya kayak tahu, tempe, terus sayur-sayuran, telur gitu. Terus Kan kayak semua sayur bergizi, sop. jadi sayur apa aja? Buat sayur sop gitu. Coba minta pendapat sama Brilianda. Coba Brilianda, apa pendapat kamu? Ketika budget tidak mencukupi tapi makannya pengen bergizi. Sebenarnya makanan bergizi itu murah, kayak tempe murah, paling satu gininya tuh cuma 2.000 sampai 5.000. Sayur-sayuran juga murah, jangan golongannya brokoli, ada banyak pengganti brokoli kayak kangkung, selada gitu kan, murah-murah, nggak perlu yang mahal-mahal. Ikan juga nggak perlu tuna, nggak perlu salmon, cukup tongkol juga cukup, sama aja. Berarti banyak alternatif lain meskipun Ya, budgetnya gitu. terbatas. Ya gitu. Iya, iya. Ada kendala lagi? Udah. Cukup. Gimana yang bertanya, sudah cukup? Cukup, oke. Berikutnya lanjut pertanyaan dari kelompok 3. Mengapa kebutuhan gizi remaja Coba diulang, Nak. Mengapa kebutuhan gizi remaja berbeda dengan kebutuhan gizi orang dewasa atau anak-anak? Jelaskan ulang pertanyaan kamu. Jadi gimana kayak kenapa makanan orang dewasa, anak-anak itu berbeda? Kebutuhan makanan orang dewasa dengan anak itu berbeda. Kenapa? Karena kalau kebutuhan gizi remaja berbeda dengan kebutuhan gizi orang dewasa atau anak-anak, karena remaja sedang dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Kalau remaja, maka makanan yang diperlukan adalah yang Bernutrisi, berprotein. Contohnya itu yang berprotein. Coba perhatikan jawabannya. Yang tinggi protein, yang tinggi kalsium sama zat besi. Kalau protein itu buat pertumbuhan otot dan tulang, kalsium pertumbuhan tulang, zat besi itu buat mencegah anemia. Kalau makanan bagi Kalau buat anak-anak coba gimana? Kamu punya adik kecil nggak? punya Biasanya makanannya sama nggak dengan makanan anak remaja? beda biasanya. Dikurangi porsinya. Iya. Porsi tapi asupan gizinya kan beda, Nang. Kita sama. Sama. Enggak. Ada yang bedanya juga Pak. Misalnya kadar proteinnya yang berlebih kan, misalnya kan kita masa remaja membutuhkan sekitar 60 gram protein harian Pak. Iya. Nah kalau anak-anak tuh biasanya tuh antara 20 gitu Pak. Kalau anak-anak bisa 20%, dalam remaja 60% ya? Siapkan 50 sampai sanggahannya. Ya, 50 sampai 60%. Coba kamu kasih tambahan penjelasan. Udah cukup sih Pak segitu Pak. Intinya Intinya Iya. porsi dewasa sama anak kecil tuh berbeda. Kalau anak kecil tuh 20, kalau yang dewasanya 50 sampai 60. oke. Coba ada lagi nggak sanggahannya? Ayo. Apa yang membuat bedanya tuh apa? Yang membuat bedanya apa? Sekarang satu, dan dari Bapak, ketika ada anak kecil yang suka makan makanan orang dewasa atau dibalik, orang dewasa suka makanan anak kecil, seperti apa tanggapannya? Ya,
jika anak kecil yang memakan makanan dari orang dewasa itu bisa membuat ketidakseimbangan tubuh karena gizi yang dibutuhkan oleh tubuh anak kecil itu berlebihan, bisa terbuang sia-sia. Oh. Nah kalau orang dewasa memakan anak kecil itu ya kekurangan gizi, bisa kekurangan gizi itu kekurangan asupan gizi lah lebih tepatnya. Gimana? Ya kayak gitu. Kesimpulannya? Kesimpulannya ya apa ya? Menu makanan buat anak kecil dan orang dewasa. Jadi menu anak-anak dan dewasa itu udah ada porsinya masing-masing, tidak Sudah. bisa disamaratakan. Jadi tidak bisa. Iya. Sudah cukup? Cukup Pak. Kelas ini gimana? Kelompok ini? Cukup. Apa dampaknya kalau misalkan anak kecil makan makanan orang dewasa kayak makanan Contoh anak kecilnya makan apa? makan junk food gitu berlebihan? Oh, contoh anak kecil suka makan junk food yang berlebihan. Ya kan biasanya kan mencegahnya banyak. gimana? Iya, Cara kayak mencegahnya. Oh, cara mencegahnya. Itu ya dari orang tuanya tersebut. Iya, edukasi orang tua. Kalau misalnya orang tuanya kurang perhatian kepada anaknya ya Bisa berdampak sakit. Iya. Bisa berdampak sakit lambung bisa. Soalnya kan junk food kan pengaruh ke lambung. Cara mencegahnya? Ya edukasi dari orang tua. Iya, Pak. Pak. Kalau sudah diedukasi masih tetap seperti itu ya? Ya, berarti orang tuanya harus ambil tindakan dong. Mm-mm. Kita misalnya kita sebagai orang tua tuh harus melarang. Suaranya orang keras. Nggak boleh nggak bolehin anak makan gitu. Kalau nggak pas kita lagi makan junk food itu nggak di depan anak, Pak. Atau boleh gini Pak, misal anaknya pengen makan junk food nih, tapi itu tidak berlebihan. Dibatasi, Tidak Dibatasi. ya, porsinya. misal sebulan sekali atau Oh. sebulan 2 kali gitu loh. Kalau anaknya tetap nggak mau ngamuk sampai gimana? Sebenarnya kalau misalnya anaknya tantrum itu seharusnya sih kita biarin aja ya Pak. Nanti juga mereka lama-lamanya capek sendiri. Capek sendiri dan nggak merasakan ngerti. resikonya ya. Iya. Ya, ada lagi? Sudah cukup? Pertanyaannya sudah habis apa masih? Sok, satu lagi. Dari sini. Ayo, satu lagi. Satu lagi. Lesmana. Nomor 10. Gak usah ditutupin. 10. Ya, yang kencang. Ini maskot kelas kita ya. Ayo. Bagaimana peran minuman sehat? Bagaimana peran minum sehat dibandingkan dengan minuman kemasan manis dalam penunjang kesehatan tubuh? Tuh. Coba diulang nih Kai. Bagaimana peran minuman sehat dalam kurung itu air putih, susu, buah alami dibandingkan dengan minuman kemasan manis yang menunjukkan sehat tubuh. Peran minuman sehat dengan minuman yang kemasan yang beredar banyak itu. Coba tanggapan kamu. Ya Pak Kri. Karena minuman sehat seperti air putih, susu, dan jus alami memiliki peran yang jauh lebih baik dalam menunjang kesehatan dibandingkan minuman kemasan manis. Minuman sehat menyediakan hidrasi, nutrisi, dan energi yang dibutuhkan tubuh tanpa tambahan gula dan bahan kimia berbahaya. Intinya Pak Kri. Iya. Jadi, Jelaskan. Minuman sehat dengan minuman yang sudah dikemas. minuman sehat itu ya contohnya air putih, susu, dan jus buah. Kenapa dikatakan sehat? Karena tidak mengandung zat adiktif dan zat berbahaya yang lain seperti pengawet dan lain-lain. Luar biasa. Kalau minuman yang sudah dikemas, Ya itu ya nanti mengandung zat adiktif, seperti pemanis buatan. ada, Pak. Bahkan kadarnya lebih dari Ya kadang ada jus buah yang dikaleng tapi isinya cuma 0,1%. isinya. Iya, isi Luar buahnya. biasa. Yang lainnya cuma warna sama pemanis buatan aja. Iya, ayo lagi tambahan. Apa bedanya air maju? Minuman sehat mineral dengan minuman kemasan. Ya kalau minuman satu kayak bisa nyukupin nutrisi gitu. Kalau minuman yang manis-manis yang kemasan tuh banyak dampak buruknya kayak menyebabkan obesitas gitu.
Terus nutrisinya nggak tercukupi, malah menimbulkan penyakit. Malah sering sekali ada menemukan ya dalam berita di media sosial ya. Iya ya. Gimana? Ada lagi, Sopak? Ya karena kalau minuman kemasan kan banyak gulanya, jadi nggak baik lah buat kesehatan. Ada juga kan anak kecil yang suka minum minuman yang banyak gulanya, jadi menimbulkan gagal ginjal. Jadi harus Sampai gagal ginjal. Iya. Kan anak sekarang kebanyakan masih kecil juga pada gagal ginjal karena kebanyakan minuman kemasan. Yang terakhir, Brilianda, kenapa banyak diminati oleh semua kalangan minuman instan itu? Karena Harganya harganya murah, terus simple, bisa dibawa kemana-mana dan bisa disimpan dalam jangka waktu yang panjang. Sedangkan kayak minuman-minuman bernutrisi kayak jus buah itu suaranya. gampang busuk. Kalau jus buah tuh nantinya gampang oksidasi. Terus kalau susu nanti gampang basi karena susu itu bertahan hanya 1 hari di suhu ruang dan 2 hari di freezer. Oh, tapi secara kesehatan Secara kesehatan tentunya yang cepat basi itu justru yang nggak mengandung zat berbahaya, zat adiktif. Oke, terima kasih pada kesempatan kali ini. Sangat seru sekali. Silakan ditutup bersama-sama untuk diskusinya. 1, 2, 3. Ya, silakan. Satu lagi. Ayo. Kalau susu yang di kalengan tuh bahaya nggak buat tubuh? Kan katanya kalau di kalengan kan bisa mengandung pengawet ya, tapi kan itu kan susu memiliki kandungan kalsiumnya, jadi bahaya atau enggak? Susu yang di kalengan. Kalau ini membahayakan. Ayo, segera jawab. Ya, kalau mau yang susu yang bergizi harus cek dulu komposisinya. Langkah yang pertama dicek dulu komposisinya. Ya. Seperti apa, Pak Hri? Seperti ya di situ ada komposisi, ya, ada susunya, ada gulanya. Kalau yang berbahaya tuh ada kandungan gula tambahan, ada pengawet tambahan. Kalau yang sehat, ya berarti misalnya 100% susu alami. Oh, luar biasa. Kayak ada pemanis buatan. Berarti yang pertama itu harus dipastikan cek komposisinya dulu. Terus setelah itu ada nggak? Masa kadaluarsanya dicek nggak? Ya, dicek. Oh, gimana? Boleh menyangka Pak? Boleh menyangka Pak? Boleh, silakan. Apa penyangganya? Tadi kan katanya kan harus melihat kandungannya terlebih dahulu. Nah, kandungan susu kan seperti kalsium. Nah, jika kita ini membeli susu dan tidak memiliki asupan gizi yang pasti kayak fosfor, zat besi, vitamin D3 dan magnesium. Nah, bagaimana sih cara kita mengantisipasi kekurangan gizi? Kita kan sebagai masa remaja kan membutuhkan semua vitamin itu ya, vitamin dan mineral seperti itu. Nah, bagaimana kita mengantisipasinya? Apakah minum obat, kapsul atau bagaimana? Coba. Langsung dijawab. Oke. Tiga. Bagaimana ya? Ya kita kan susu ya. Susu itu kan, Disederhanakan. Oh, disederhanakan. Pertanyaannya. Jadi bagaimana cara mengantisipasi itu gizi yang kurang seperti vitamin tersebut, Pak? Bagaimana caranya mengantisipasi? Ya kita cek dulu di Google, misal saya kekurangan zat besi, cek dulu Google apa buah-buah yang mengandung zat besi. Oh, berarti referensi pertama dari Google dulu. Ya, Enggak harus ke dokter. Yang nggak harus Pak, nanti mahal. Oh, maksudnya untuk langkah berikutnya gitu ya, tetap harus Ya cek ke badan gizi. ya. Setelah itu periksa ke dokter. Ya kalau sudah berlebih, Kalau sudah, gejala, cek ke dokter. Kalau belum ya sebaiknya diri sendiri aja. Oke, terima kasih. Mungkin cukup untuk waktu session diskusi dialog interaktifnya. Untuk diakhiri, mari kita sama-sama membaca hamdalah alhamdulillah. Slogan untuk 11-10 apa?